Selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau masuk dalam hari dan mau berikan
mampu ya Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan urapi kami semuanya, WL, sehingga pemain musik, konektan, hamba menyampaikan kebenaran dan seluruh sidang jemaat, sehingga kami pulang bawa berkat dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan.
banyak hal yang senantiasa mengganggu kami Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang setia, yang selalu memegang kami, yang senantiasa ada bersama dengan kami. Engkau menghadir, Engkau menghancurkan semua kuasa kegelapan yang ada dalam hidup kami. Bukti nyata ya Tuhan, kami masih ada sampai saat ini. Kami boleh merasakan berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kasih setia Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami terus menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami hanya mau hidup kami ada di dalam Engkau. Kami mau tetap ada bersama dengan Engkau sampai kapanpun ya Bapa. Karena Engkau Allah yang sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang sangat-sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kesempatan hari ini Bapa, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami tahu bahwa benih firman-Mu Tuhan akan tertanam dalam hati kami, akan tumbuh di dalam hati kami dan menghasilkan buah kalau kami tinggal di dalam Engkau. Kalau kami membersihkan seluruh hidup kami untuk Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu berfirmanlah bagi kami, karena kami siap Tuhan. Kami mau jadi seorang murid yang duduk diam untuk menikmati kebenaran firman. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dengan urapan yang baru dari Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hamba-Mu. Perkataan-Mu saja yang Engkau taruh di dalam mulut bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan kepada kami boleh mengerti dan melakukan di dalam setiap langkah hidup kami. Terpujilah Allah kami yang hidup dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kembali kita berada di rumah Tuhan untuk mengkuduskan hari Sabat. Meskipun keadaan di luar kita tahu bagaimana di kota tetangga kita sudah dikatakan ya zona merah, tapi kita bersyukur kita masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Allah, untuk datang menyembah dan memuji dan mengagungkan namanya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur selagi kita hidup di bumi ini. Kita tahu bahwa bagaimana sebagai orang Kristen Tuhan tidak memberikan ya, Tuhan tidak menjanjikan untuk hidup kita seperti jalan tol ya, mulus-mulus saja. Tetapi ada kalanya kita harus melewati lembah kekelaman ya. Dan kita harus siap Bapak Ibu. Ya, kita tidak dijanjikan oleh Tuhan ya, diberkati selalu oleh Tuhan ya, dalam zona nyaman, jalan mulus. Tapi kita harus siap karena kita yakin bersama Tuhan Tuhan akan menyertai kita. Oleh sebab itu pagi hari ini Bapak Ibu ya, kita melihat bagaimana tema firman Tuhan pagi hari ini, yaitu berjudul bagian penting dalam hidup ini. Sekali lagi firman Tuhan di pagi hari ini berjudul bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Ya, kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah,
supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, kita melihat bagaimana judul pagi hari ini, yaitu bagian yang terpenting dalam hidup ini. Ya, apabila kita melihat sini, ya, tentunya tidak asing Bapak Ibu, bagaimana Vin Diesel mengatakan bahwa hal yang terpenting dalam hidup ini adalah selalu bersama keluarga. Ya, ini tidak salah Bapak Ibu ya. Jadi seseorang mempunyai pendapat masing-masing. Ya, ada juga yang berkata bahwa hal yang terpenting di dalam hidup ini, yang pertama adalah kesehatan, ya. Yang kedua pendidikan dan pengetahuan, dan yang ketiga kesejahteraan. Ya, jadi masing-masing kita pasti memiliki pendapat masing-masing dalam hal yang terpenting di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, berdasarkan firman Tuhan tadi, bagaimana kesudahnya sudah dekat, ya. Artinya kita melihat sini bagaimana akhir dari sesuatu sebenarnya adalah masa-masa yang terpenting, ya. Jadi ibarat kita melakukan pertandingan, ya, pertandingan maraton atau lari atau renang, ya, ada garis finish Bapak Ibu, ya. Dan yang menentukan hal yang terpenting adalah mencapai garis finish, ya. Bukan di tengah pertandingan atau di awal pertandingan, tetapi seseorang yang bertanding harus mencapai garis finish, ya. Jadi akhir dari sesuatu sebenarnya adalah masa-masa yang terpenting. Oleh sebab itu, seseorang, ya, dalam hidup ini harus menyadari bagaimana waktu kita di bumi ini hanya sementara, hanya sebentar, dan kita harus mencapai garis finish dengan baik Bapak Ibu, ya. Ada orang yang mati, ya, kalau ingat Tuhan, diinsafkan Tuhan ketika sebelum mati disadarkan oleh Tuhan, ya. Itu lebih baik Bapak Ibu, ya, daripada mati ketika sedang berbuat dosa atau sedang melakukan sesuatu kekejian di hadapan Allah. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Ya, misalkan mati karena kesel, ya, makan buah, tapi dalam perasaan sedang marah, emosi, ya, itu bukan garis akhir yang baik Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga untuk dalam hidup ini kita harus menyelesaikan pertandingan bersama Tuhan dengan baik. Ya, kita melihat di sini bagaimana ada kisah seorang wanita yang ada di Australia bernama Holly Butcher, ya, di mana dia diberi kesempatan hidup hanya 27 tahun Bapak Ibu. Jadi Tuhan izinkan ketika dia usia 26, ya, dia mulai sadar, ya, bahwa pentingnya hidup ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia menderita penyakit kanker tulang. Ya, masih muda, masih energik. Ya, wanita yang tadinya cantik berubah, ya, ketika mengalami sakit kanker tulang. Mana dia akhirnya pernah mengupload, ya, statusnya di Facebook. Dan dia sudah memberikan pesan pada saudaranya untuk memberitakan pada orang-orang, untuk jadi berkat bagi orang-orang. Ya, dia mengatakan, Anda mungkin tidak puas dengan hidup Anda, tidak cukup uang, pekerjaan yang tidak memuaskan, hubungan yang berkelok-kelok. Mungkin Anda menghabiskan terlalu banyak waktu online untuk berdebat tentang politik dengan orang asing. Terkadang kita semua merasa ada yang kurang dalam hidup ini, dan mungkin yang kita butuhkan hanya sedikit perspektif dan perubahan drastis untuk memulai atau menikmati hidup. Jadi dia berkata, punya nyali untuk berubah, Anda tidak tahu berapa banyak waktu yang Anda miliki di bumi ini. Jadi jangan sia-siakan dengan sengsara. Ya, dia memberi pesan untuk orang yang masih hidup, untuk ingat, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri selama ada di bumi ini untuk kita pergunakan dengan baik. Ya, kisah lain juga seorang wanita, Heather Moser, ya.
ketika dia diberi kesempatan di bumi ini hanya 31 tahun umurnya Bapak Ibu. Jadi dia sama juga menderita kanker. Dan ketika sebelum di akhir hayatnya dia melakukan pernikahan ya di chapel di rumah sakit ya. Jadi dia bersama kekasihnya dia melaksanakan pernikahan. Ya, Tuhan izinkan ya. Ketika dia mengangkat tangannya untuk dia menyadari bahwa hidupnya hanya sebentar lagi Bapak Ibu ya. Jadi dia pergunakan kesempatan dengan baik ya. Dan kekasihnya beruntung mendapatkan kekasih yang baik, unconditional love ya, mencintai tanpa syarat Bapak Ibu. Jadi ketika dia masa-masa terakhir dia melakukan pernikahan ini berada di rumah sakit. Jadi setelah pernikahan ini 18 jam kemudian akhirnya dia berangkat ke surga. Ya, tentunya sebelumnya dia menyadari bahwa detik-detik langkah-langkah terakhir adalah langkah-langkah yang penting Bapak Ibu ya. Jadi ketika orang memasuki garis finish ya, seseorang pasti akan mempergunakan dengan baik-baik ya, tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan ya. Tuhan izinkan untuk seseorang bisa diinsafkan atau bertobat ya. Kalau bahasa lainnya dikatakan sebagai hijrah untuk ada perubahan di dalam hidupnya. Ya, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu. Tetapi kalau mati tetapi tidak diberi kesempatan untuk bertobat atau berubah, ya tentunya jurusannya masuk neraka Bapak Ibu. Ya, kita melihat sini bagaimana ada dua penjahat di samping Tuhan Yesus. Ya, ada Dismas dan Gestas ya. Tapi Dismas menyadari karena di saat langkah terakhirnya dia menaruh pengharapannya kepada Yesus ya. Akhirnya Yesus mengajaknya ke Firdaus. Ya, tentunya keputusan yang Dismas lakukan adalah hal yang tidak sia-sia. Jadi dia menaruh pengharapannya kepada Yesus dan tentunya dia mencapai garis finish dengan baik. Ya, bagaimana saya teringat bagaimana ibu dari Om Bosian ya, meskipun berada di kursi roda tetapi dengan semangatnya untuk dia mencapai garis finish, untuk tetap dia datang ke rumah Tuhan dengan segala keterbatasannya, dengan sakit yang masih dia derita. Tapi karena semangatnya dan dia tahu bahwa rohnya tetap ada di dalam hidupnya, Roh Allah menuntunnya untuk mencapai garis finish dengan baik Bapak Ibu. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa langkah yang terpenting, langkah akhir kita harus ingat, jangan gunakan sia-sia. Sama halnya di dalam Pengkhotbah pasal yang 7 ayat 8 dikatakan bagaimana langkah yang terakhir adalah langkah yang menentukan ya, dibandingkan langkah yang awal Bapak Ibu. Jadi firman Tuhan sudah dijanjikan ya, bagaimana langkah akhir adalah langkah yang menentukan. Oleh sebab itu untuk di pagi hari ini saya akan membagikan 3 hal yang terpenting dalam hidup ini. Yang pertama yaitu berdoa dengan perasaan urgensi. Ya, berdoa dengan perasaan urgensi. Ya, ketika di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 bagaimana Rasul Petrus mengajak untuk jemaat Tuhan untuk berdoa. Dan di dalam setiap doa kita ada beberapa yang ini saya bagikan Bapak Ibu. Bagaimana kita harus yang pertama mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jadi kita jangan gengsi Bapak Ibu ya. Tiap hari kita minta ampun atas kesalahan yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau agama lain mungkin ya sesama anak Tuhan juga ada perantara Bapak Ibu ya, datangi bilik langsung minta ampun untuk mengakui segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan, hal kekejian yang dilakukan, dan ketika dia mengakuinya, perantara tersebut akan membantu untuk didoakan. Tapi kita
sebagai orang percaya, kita bisa langsung Bapak Ibu ya, kita langsung mengakui bahwa segala kesalahan kita, pelanggaran kita minta ampun atas segala yang kita lakukan. Oleh sebab itu dalam doa, setiap doa kita, hal yang pertama kita mengaku dosa kita, dan juga kita ingat pengorbanan Yesus, pengorbanan Yesus di atas Golgota. Bagaimana kita yang tidak layak, tetapi dilayakkan untuk menerima kekekalan bersama Juru Selamat yang kita imani dalam hidup ini. Dan juga kita ingat dosa yang sudah dibayar lunas ya Bapak Ibu. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita melakukan seperti di dalam perjanjian lama. Jadi kita harus korban bakaran untuk penebusan dosa ya Bapak Ibu. Jadi dalam doa juga kita harus mengucapkan ya, menyembah kepada Tuhan dengan nyanyian dan doa. Tiap hari kita mungkin terkoneksi dengan internet, dengan HP, tapi kita lupa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini diingatkan Tuhan untuk kita selalu terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Ya. Jangan hanya kita terkoneksi dengan wifi, internet saja, hal-hal duniawi saja, tetapi kita harus selalu terhubung. Dengan doa adalah sebagai komunikasi dengan Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita gumuli, kita panjatkan kepada Allah Bapa di surga. Oleh sebab itu, sebelum kita meminta, kita dalam doa kita harus mengagungkan namanya, bersyukur atas nafas yang Tuhan masih diberi pada saat ini Bapak Ibu ya. Bagian orang mungkin sudah dipanggil Tuhan dalam kekekalan, tapi kita masih bertahan di bumi ini. Kita harus bersyukur Bapak Ibu, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan dalam setiap doa kita harus mempunyai iman. Bagaimana banyak anak-anak Tuhan di masa pandemi imannya sudah luntur, atau mulai turun, atau mulai merosot. Kita tahu bagaimana anak-anak Tuhan mulai lemah imannya, akhirnya berubah. Yang seharusnya berusaha menuju ke arah kedewasaan rohani, tetapi dia bertahan ya, dengan puas dan yang dia sudah rasakan di dalam kehidupan rohani. Oleh sebab itu dalam doa kita juga kita harus meminta berkat. Ya, berkat tidak hanya secara materi saja, tetapi kita meminta penyertaan perlindungannya, dan selalu Tuhan menjaga kita, memproteksi kita. Khususnya pandemi ini Bapak Ibu, bagian orang mungkin mulai khawatir, gelisah, bagian orang mungkin takut masa depannya ya, ada kabut yang menghalangi perjalanan kita ke depan, sehingga kita mungkin tidak tahu apa yang akan kita tuju ke depan 2 tahun, 5 tahun ke depan. Apakah masih ada corona atau munculnya varian yang makin bertambah? Kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap percaya bahwa ketika kita melewati lembah kekelaman, Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita jangan takut, kita jangan khawatir, selalu tetap menaruh pengharapan kita pada Tuhan. Ya. Jadi dengan doa Bapak Ibu ada manfaat ya. Kita melihat sini bagaimana ketika dalam studi tahun 2009 bagaimana dampak doa dikaitkan dengan depresi atau kecemasan. Ternyata ditemukan bahwa kelompok yang berdoa bersama memiliki tingkat depresi dan kecemasan lebih rendah dan menjadi lebih optimis setelah sesi doa bersama, di mana mereka saling mendoakan dibandingkan dengan kelompok yang tidak mengikuti sesi doa bersama. Ya, jadi di dalam keluarga Bapak Ibu bisa melakukan ya, family altar, ya, pondok Daud di rumah dengan keluarga, antara orang tua dengan anak atau saudara yang lain. Jadi meningkatkan untuk kita dijauhkan dari depresi maupun kecemasan. Ya, situasi saat ini, pandemi ini, kita hanya lari melalui doa. Kita hanya mengadu kepada Tuhan melalui doa. Ya. Jadi kalau kita mengandalkan manusia, kita tidak bisa. Tapi melalui doa, kita percaya Tuhan adalah satu-satunya andalan dalam hidup ini.
Ya, yang kedua, untuk hal yang terpenting, yang kedua, jadi yang kedua adalah mengasihi dengan perasaan urgensi. Mengasihi dengan perasaan urgensi atau hal yang terpenting. Ya, kita melihat bagaimana latar belakang dalam 1 Petrus ini, Bapak Ibu, bagaimana ketika itu Rasul Petrus dihadapkan pada kesukaran, ya, kesulitan. Ketika itu orang percaya diincar oleh Raja Nero yang berkuasa di Roma. Jadi Raja Nero melakukan hal yang sungguh membuat anak-anak Tuhan di saat itu ketakutan. Ya. Bagaimana Roma dikatakan dibakar selama 9 hari, Bapak Ibu. Jadi selain dibakar, orang Kristen difitnah lagi, Bapak Ibu. Ya. Dikatakan orang Kristen ini yang membakar kota Roma. Padahal tentara Nero sendiri yang melakukannya. Dan tentunya hal ini yang membuat Rasul Petrus merasa teraniaya, ya. Dan kasihan melihat jemaat yang terserak berat, ya. Ketika mengalami kesulitan, bagian jemaat Tuhan hidupnya akan kesulitan, teraniaya, dan juga dengan keadaan tersebut mengakibatkan egois, ya, sensitif, pemarah. Jadi kondisi seperti ini munculnya pertikaian, kekecewaan, dan kepahitan, Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan teraniaya dan kesukaran di waktu itu, Rasul Petrus menyadari bagaimana orang percaya butuh kasih, ya. Butuh kasih yang benar-benar kasih dari Allah, kasih agape, ya. Kasih yang bukan basa-basi, kasih yang bukan semu, tetapi kasih yang tulus, Bapak Ibu, ya. Tidak bersyarat. Jadi dengan adanya kasih, mereka mulai bisa mengampuni, ya, segala kekurangan orang lain, segala kelemahan orang lain yang mungkin sudah mengecewakan, yang sudah melukai hati, yang sudah membuat, ya, hal yang jahat, ya, Bapak Ibu. Tapi mereka bisa mengampuni. Oleh sebab itu kita belajar, Bapak Ibu, untuk kita mengasihi. Tentunya tidak mudah, Bapak Ibu, ya. Mengasihi seseorang yang Tuhan inginkan dalam hidup ini, karena tidak hanya secara ke atas, kita harus juga pada sesama. Di saat pandemi ini bagaimana Tuhan begitu baik, ya. Jadi banyak anak-anak Tuhan yang punya hati mengasihi, ya. Meskipun belum beribadah, tapi mereka mempunyai kasih sehingga mereka mewujudkannya, karena mereka mempunyai pemikiran prinsip kasih yang agape, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika pandemi ini banyak anak-anak Tuhan mungkin terkocar-kacir, Bapak Ibu, ya. Ibarat kapal, ya, masing-masing kepala mesinnya, kepala teknik, kepala listriknya menyelamatkan diri dengan skocinya masing-masing, ya, untuk mencari aman, Bapak Ibu, ya. Tidak mau bersama menghadapi ke depan dengan kapal tersebut yang besar untuk menuju jalur ke depan, meskipun ada kabut atau awan yang tebal. Jadi orang dunia kadang bisa melakukan kasih, ya, tapi mereka berbeda prinsipnya dengan orang percaya. Mereka mengasihi karena untuk mendapatkan sesuatu, ya. Jadi dengan pamrih, mereka ingin kehidupan, ya. Dalam reinkarnasi nanti mungkin mereka menginginkan hal yang lebih baik ketika berada di bumi saat ini. Ya, kita lihat bagaimana di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Ya, apabila orang yang tidak mengasihi bukan murid-murid dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kita selama ada di bumi ini kita wujudkan, ya, mengasihi, ya, mengasihi sesama kita.
Ya, yang ketiga melayani dengan perasaan urgensi. Ya, kita melihat bagaimana ada 3 poin yang saya sampaikan, yaitu yang pertama melakukan segala bentuk pelayanan dengan tanpa beban. Ketika kita melayani, kita percaya bahwa ini adalah suatu kehormatan Bapak. Ya, meskipun dengan kelihatan hal sepele, ya, mengepel gereja, ya, atau sebagai pelayan Tuhan, menerima tamu atau kolektan, atau membaca warta, atau pembagi warta, hal sepele Bapak. Tetapi Tuhan menilai dengan segala pelayanan yang kita lakukan, ada upah yang Tuhan sediakan di surga nanti. Mungkin gereja tidak bisa memberikan, tetapi upah dalam kekekalan yang Tuhan janjikan. Ya. Setiap orang yang menabur pasti akan menuai Bapak Ibu. Ini prinsip firman Tuhan, bukan prinsip dunia. Jadi setiap dalam pelayanan lakukan adalah sebagai suatu kehormatan. Tidak ada beban atau kecewa atau keberatan, tetapi lakukanlah sebagai suatu kehormatan. Bagaimana kita menghormati pencipta kita. Ya, kita adalah ciptaan Allah, kita respect sama pencipta kita untuk kita melayaninya. Bahkan Allah akan kecewa apabila kita tidak bisa memberikan penghormatan kepadanya. Bukan sekedar pelayanan, bukan sekedar hanya aksi saja, tetapi juga motivasi. Ya, di dalam pelayanan hati ini harus dibereskan Bapak Ibu. Ya. Karena kita harus mempunyai motivasi yang benar dalam melayani. Ya. Lakukanlah segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Jadi dalam setiap waktu yang kita gunakan, ya, meskipun tidak melayani dengan tenaga atau pikiran, kita bisa melayani dengan berdoa syafaat. Ya. Khususnya saat-saat ini gereja Tuhan membutuhkan pendoa syafaat sebagai bentuk pelayanan. Kita berdoa untuk kota Brebes ini Bapak Ibu, untuk Tuhan lindungi, ya, dijauhkan dari korban yang corona yang semakin banyak, ya, dibandingkan dengan kota tetangga kota Brebes, ya, kurang tahu jumlahnya, tetapi kita masih di bawah kota Tegal dan Kabupaten Tegal. Kita sebagai anak-anak Tuhan, di waktu kita di rumah, berdoa untuk berdoa syafaat bagi kota kita dan bagi jemaat Tuhan dan juga bagi gereja Tuhan. Karena inilah kita harus melayani. Dan juga kita mempunyai prinsip bahwa dengan pelayanan ini adalah sebagai anugerah. Dengan melayani, kita percaya dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, yang seharusnya kita tidak layak menerima anugerah ini, tapi karena kita sudah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita harus memberikan yang terbaik untuk dia. Tidak mudah Bapak Ibu. Yang ketiga, melayani adalah salah satu ungkapan kasih kita kepada Allah. Pasti sebagai ciptaan manusia, kita diciptakan oleh Tuhan bukan tujuan sembarangan Bapak Ibu. Jadi di bumi ini Bapak Ibu diletakkan di kota Brebes tidak dengan tujuan hanya biasa-biasa saja, tetapi Allah menciptakan kita, ditaruh di kota Brebes untuk menjadi berkat di kota Brebes dan untuk mendoakan kota Brebes. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, kita percaya dengan Allah yang baik, Allah yang peduli pada kita akan selalu rasakan berkat dan penyertaannya. Oleh sebab itu pagi hari ini, 3 hal bagaimana kita mempunyai prinsip dalam melayani Tuhan. Lagi kita masih hidup, lagi Tuhan berikan nafas, lakukanlah pelayanan yang bisa kita lakukan. Ya, inilah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi hari ini untuk kita menyadari bagaimana hal yang terpenting di bumi ini. Kita tidak hanya mengejar materi, kita tidak hanya mengejar
hal-hal yang jasmani Bapak Ibu, tapi kita memfokuskan juga untuk mengejar hal kekekalan. Ketika kita berada di surga, kita menyadari bagaimana selama di bumi ini kita mungkin sering menyia-nyiakan waktu kita. Kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, lebih sibuk dengan koneksi lainnya, hal yang jasmani. Oleh sebab itu, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan untuk kita memikirkan hal yang penting dalam hidup ini, untuk kita memikirkan hal kekekalan nanti berada di surga. Kita akan menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini. Sebelum sedang jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu ini, lagu yang cukup lama, yang kesukaan hati, yang mengakui bahwa Dia mencipta kita sebagai hal yang penting, hal yang important, hal yang terutama di dalam hidup ini. Terutama dalam hidup
hal yang rohani dalam hidup. Ampuni kami selama ini mungkin Tuhan mengecewakan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan mengubahkan hidup kami, memberikan iluminasi, pencerahan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa mencapai garis finish dengan baik, dan kami layak untuk masuk dalam kerajaan surga, dalam kekekalan nanti. Dan sebab itu Tuhan, selama pandemi ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sedang jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang mengalami pergumulan, masalah, sakit, penyakit. Biarlah Tuhan Kau lawan, Kau jaga Tuhan, Kau melindungi seluruh sedang jemaat-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari corona, jauhkan dari hal kekurangan, jauhkan dari kemiskinan Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan dan perlindungan Kau Tuhan akan selalu menyertai kami Tuhan. Bagi hari ini firman-Mu akan menguatkan kami kalau kami melangkah hari esok Tuhan. Meskipun kami melewati hal kegelapan Tuhan, Tuhan selalu akan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Pulanglah ke rumahnya masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai membimbing kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.